Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, pada edisi kali ini kita akan membicarakan sedikit tentang nasab, sadah atau para habaib ba'alwi di dunia Islam. Yang ingin saya sampaikan bahwa sebenarnya nasab para sayyid atau para habib ba'alwi kepada Rasulullah SAW menurut para ulama yang mu'tabar, para sejarawan, para ahli hadis, para ulama Syafi'iyah, di mana memang ba'alwi memang rata-rata bermazhab Syafi'i, itu nasabnya sahih kepada baginda Rasulullah SAW. Dan ternyata nasab Wali Songo itu juga satu jalur dengan nasab ba'alwi, sama-sama dari jalur Sayyid Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Nah, salah satu dasar ya bahwa nasab sadah ba'alwi ini sahih, ini ada kitab ya. Kalau kita ini NU atau Aswaja atau Ahlus Sunnah wal Jamaah itu percaya kepada para ulama yang mu'tabar, para ulama yang thiqah. Kita percaya walaupun apa yang mereka sampaikan tidak menyertakan bukti atau dalil, karena ini memang kaidah yang ditetapkan oleh para ulama. Nah, ini ada kitab berjudul Tabaqatul Khawas Ahli Syidqi wal Ikhlas. Ini karangan Imam Az-Zabidi. Imam Az-Zabidi beliau adalah Al-Imam Al-Hafidh. Al-Hafidh ini gelar kesarjanaan tertinggi di dalam bidang ilmu hadis. Al-Muhaddis, Al-Mutqin, artinya yang sempurna ya ilmunya di dalam bidang hadis. Zainuddin Ahmad bin Abdul Latif Asy-Syarji Az-Zabidi. Beliau wafat tahun 812 Hijriah. Beliau lahir tahun 812 Hijriah, wafat tahun 893 Hijriah. Nah, beliau ini di dalam kitab Tabaqatul Khawas, di mana kitab ini khusus membicarakan para aulia ya, membicarakan para wali Allah yang ada di negeri Yaman, para sufiyah. Ini diantaranya disampaikan di sini dalam kitab Tabaqatul Khawas halaman 344, biografi Asy-Syaikh Ali bin Aba Alwi Khalaq Qasan. Ini beliau sampaikan. Dan ini jalurnya para sadah di Indonesia, ba'alwi, melalui beliau, Syekh Ali bin Aba Alwi. Lalu beliau jelaskan di sini, Abul Hasan Ali bin Aba Alwi Al-Hadrami, kana syaikhan kabiran, mubarakan, abidan, mujtahidan. Beliau ini seorang syekh ya, seorang tuan guru yang besar, diberkahi, ahli ibadah dan mujtahid. Katsiral ibadah, beliau ini banyak ibadahnya. La yakadu yafturu 'anis shalah. Beliau ini hampir tidak pernah berhenti, tidak pernah kendor ya. Selalu semangat untuk salat. Wa kana idza tashahhada yukarriru sholata 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam katsiran. Beliau ini kalau baca tahiyat, sholawatnya kepada Nabi SAW diulang berkali-kali. Diulang. Artinya apa? Berdasarkan informasi ini, berarti mengulang bacaan sholawat di dalam tahiyat itu gak apa-apa.
Karena ada ulama yang muktabar ya, orang alim, faqih, mazhab Syafi'i, membaca sholawat dalam sholat berulang-ulang. Kan ini yang dimaksud sunnah di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disebutkan oleh Hasyim Asy'ari dalam risalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Hatta su'ila an dzalik, beliau ditanya kenapa sholawatnya diulang-ulang, faqal, beliau menjawab, la azalu ukarriru dzalik hatta yurda alayya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya selalu mengulang-ulang bacaan sholawat sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas sholawat itu pada saya. Berarti beliau ini memang punya makam khusus memang di dalam ini. Artinya kalau bersholawat agak lama mendengar balasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian di bawah ini ya dijelaskan ya tentang putranya, wa kana lahu waladun ismuhu Muhammad kana faqihan aliman sholihan. Beliau punya putra namanya Muhammad, seorang faqih alim saleh. Lalu dijelaskan oleh Imam Az-Zabidi, wa alu aba alawi haula baitu ilmin wa shalah. Keluarga Ba'alwi ini memang keluarga ahli ilmu dan orang-orang saleh. Wa yuqal innahum akbaru manasibi Hadramaut, dan dikatakan keluarga Ba'alwi ini memang keluarga yang paling besar ya, paling tinggi status atau level sosialnya di Hadramaut. Artinya ulama yang gelarnya paling tinggi di kalangan Hadramaut dari kalangan Ahlul Bait ini Ahlu Ba'alwi. Wahum fin nasabi asyraf, dan mereka dalam hal nasab itu memang asyraf, artinya keturunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad taqaddam fi tarjamati Syekh Ali Al-Ahdal annahum banu ammih minan nasab, dan telah berlalu di biografi Syekh Ali Al-Ahdal bahwa mereka memang Banul Am, satu jalur ya dalam nasab. Kemudian wa mim mutaakhirihim Asy-Syaikh Umar bin Abdurrahman, dari kalangan mutakhirin Ba'alwi ini Syekh Umar bin Abdurrahman. Oleh muhakkiknya disebutkan Syekh Umar bin Abdurrahman ini maksudnya Umar Al-Muhdar bin Abdurrahman As-Segaf. Kana faqihan sholihan sahib karamat. Beliau ini seorang ahli fikih, orang soleh dan punya banyak karamah-karamah. Wa kadzalika abuhu kana minas sholihin, dan ayahnya Abdurrahman ini ayahnya siapa? Imam Abdurrahman bin Muhammad Maulad Dawilah bin Ali As-Segaf. Ini juga termasuk orang soleh. Diriwayatkan bahwa beliau ibtana fi mawadhi'ihim 18 masjidan. Beliau ini di tempat mereka ini membangun 18 masjid. Kemudian wa kanat wafatul faqih Umar al-Madhkur sanata 33 wa 800. Wafatnya ini Sayyid Umar Al-Muhdar bin Abdurrahman As-Segaf ini tahun 833. Kemudian wa minhum fi hadzal waqti, dari keluarga mereka pada masa sekarang, pada masanya pengarang kitab ini Imam Az-Zabidi, rajulun yuqalu lahu, seorang tokoh yang dikenal dengan Abdullah bin Abi Bakar. Abdullah ini maksudnya Abdullah Al-Idrus bin Abi Bakar bin Ali As-Sakran. Kemudian beliau ini ala qadamin kamil minal wilayah. Beliau ini memang pada posisi yang sempurna dalam kewalian. Washtahara anhu katsirum minal karamat, dan populer banyak karamah dari beliau Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus. Walin nasi fihi mu'taqadun hasan, dan masyarakat punya keyakinan baik tentang beliau, bahwa beliau seorang waliullah yang punya karamah. Ini tentang biografi Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus. Nah, ini artinya apa? Kesimpulan dari kitab ini, bahwa keluarga Ba'alwi di Hadramaut atau di Yaman, di kalangan para ulama, di mana pada masa-masa itu memang banyak para aulia, itu dikenal sebagai sadah, sebagai asyraf keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ditulis oleh seorang ulama yang muktabar, yang menyandang gelar Al-Imam Al-Hafidh Al-Muhaddits Al-Mutqin. Dan kalau orang ulama yang punya gelar seperti itu maka diterima, dan itu cukup menjadi dasar.
Nggak perlu lagi engkel-engkelan, cari catatan, cari apa. Wah, ini sudah lama. Saya aja tempo hari ngurus kartu akte kelahiran anak yang lahir tahun 2017 sama 2020. Cari surat kelahiran dari dokter itu nggak ketemu. Padahal anaknya masih ada, orang tuanya masih ada. Cari data begitu aja, bisa gak ketemu, entah ketelisur di mana. Apalagi data nasab yang sudah 1000 tahun lebih. Yang penting ada ulama yang muktabar. Kalau di dalam tradisi keilmuan NU atau tradisi keilmuan ahli hadis, tradisi keilmuan ahlus sunnah wal jamaah itu sudah diterima. Gak perlu macam-macam. Karenanya Imam Suyuti di dalam alfiyahnya tentang hadis sahih kata beliau, wa khudhu haitsu hafizun alaihi nas au fi musannafin bi jam'ihi yukhas. Suatu hadis itu dikatakan sahih, yang penting ada ulama bergelar hafid menetapkan itu sahih. Itu selesai sudah. Walaupun kita tahu hujahnya, kita tidak tahu. Dan ini ternyata ini Imam Az-Zabidi di dalam Tabaqatul Khawas mengatakan Ba'alwi ini asyraf, sadaq. Dan ini cukup. Nanti orang yang nggak ngerti ini nanti bilang, loh itu Imam Az-Zabidi kan bukan nasabah, bukan ahli nasab. Nah, ini kata-kata orang yang nggak ngerti level ilmu. Ilmu nasab itu levelnya di bawah ilmu-ilmu yang lain. Ilmu hadis itu levelnya lebih tinggi, ilmu fikih juga lebih tinggi, ilmu tafsir lebih tinggi. Ilmu nasab itu di bawahnya. Karenanya kadang-kadang orang itu ahli nasab, padahal dia di dalam bidang ilmu agama yang lain tidak ahli. Mengapa? Ilmu nasab levelnya di bawahnya. Dan orang seperti Imam Az-Zabidi ini sulit ya, tidak ahli nasab itu sulit. Karena orang-orang seperti beliau, ulama-ulama dulu, dalam bidang-bidang yang lain itu juga punya keahlian, cuma tidak ditekuni aja. Jadi begitu. Nah, walhasil para sadah Ba'alwi juga Wali Songo itu nasabnya sahih kepada baginda Rasulullah SAW. Ini tidak perlu diperdebatkan. Sekian dari saya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.